Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Pertama, hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Contoh, hukum dagang dan hukum pidana. Kemudian, hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan hukum, baik hukum material maupun contoh KUHP, itu contohnya. Jadi di dalam penjelasan ini hukum material beda dengan hukum formal. Ya, kalau formal dia yang mempertahankan mengenai aturan penulisannya, sedangkan hukum material itu berhubungan dengan antara manusia yang satu dan manusia yang lain, ya, untuk diperbolehkan menjadi suatu permasalahan. Hukum memaksa. Ya, penggolongan hukum menurut sifatnya. Pertama, hukum memaksa. Hukum memaksa ini adalah yang di dalam keadaan apapun harus ditaati, bersifat mutlak. Daya ikatannya tinggi. Jadi hukum yang mengatur atau melengkapi kaidah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Jadi itulah mengenai pembahasan pada kali ini tentang sifat, ya, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada yang mengatur dan ada juga yang hukum memaksa dan hukum yang mengatur. Jadi sama-sama mereka ada unsur yang sangat erat dan sangat kuat di dalam menjelaskan suatu hukum itu sebenarnya. Jadi pemahaman hukum yang mengatur itulah yang menjelaskan hal demikian. Penggolongan menurut wujudnya. Pertama, hukum objektif. Hukum ini adalah suatu hukum yang berlaku untuk umum, tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dalam hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Dan penggolongannya hukum ini menurut pribadi ada hukum satu golongan hukum, ada juga hukum semua golongan hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua orang. Jadi itulah penggolongan hukum ini berdasarkan wujudnya. Ada memaksa dan ada juga mengatur. Jadi masing-masing memiliki perbedaan, sama seperti manusia. Ya, walaupun sama statusnya manusia, tapi karakter dan sifatnya adalah berbeda. Begitu juga penggolongan menurut wujudnya ini. Jadi ada yang objektif dan ada subjektif. Itu semua penjelasan dari materi ini. Hukum antar golongan hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Penggolongan menurut isi masalah yang diatur ada seperti hukum publik, hukum privat. Jadi masing-masing memiliki perbedaan. Kalau hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara, contoh hukum tata negara, hukum administrasi, dan lain-lain. Hukum perihal hukum memenitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, contoh hukum perdata dan hukum perdata dagang. Itu penjelasan dari materi-materi tentang bagian-bagian dari hukum tersebut, dimulai dari isi, wujud, dan tempatnya. Jadi kali ini yang dibahas adalah wujud, ya, wujud yang dibahas masalah ini. Jadi itulah pemahaman tentang mengenai penggolongan menurut isi masalah yang diatur. Perbedaan hukum privat dan hukum publik. Kalau privat itu adalah bersifat individu, ya, mendasar pada bersifat umum, kemudian perdamaian upaya hukum saat gugatan setiap saat dan berbentuk mengenai perdata sanksinya, yaitu ada denda, hukum, dan kurungan, dan hukum denda. Kemudian untuk publik, mengenai publik itu bersifat umum, hal mendasar bersifat umum dipertahankan oleh jaksa, sedangkan yang tadi adalah mengenai hakim. Dan itu mengenai gugatan tidak dapat dicabut, kemudian sanksinya hukum mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman. Itulah pembahasan pada terakhir ini tentang perbedaan privat dan hukum privat dan hukum publik. Jadi video ini adalah membantu kamu untuk
bacakan ulang.